Kami akan sampaikan sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com. Nah, informasi yang pertama adalah Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Umbulan Kabupaten Pasuruan yang nilainya mencapai 2,05 triliun rupiah. Ya, proyek ini sebenarnya sudah direncanakan sejak era Presiden Soeharto ya di tahun 1973, lalu dilanjutkan di era Susilo Bambang Yudhoyono dan akhirnya diselesaikan di era Joko Widodo. Nah, SPAM Umbulan ini merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Proyek SPAM Umbulan ini bertujuan untuk mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik yang terkoneksi ke 5 perusahaan daerah air minum di Jawa Timur. Meski begitu, Presiden Jokowi ingin SPAM bekerja maksimal. Pasalnya realisasi aliran air baru 20% atau 900 liter per detik. Ya, ada informasi lainnya juga ya yang jadi berita terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini, yaitu terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menggeledah kantor pusat Bank Panin di Jakarta pada 23 Maret kemarin terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, sebelumnya KPK disebut telah memanggil salah satu PNS di Kementerian Keuangan. KPK juga telah menggeledah kantor PT John Lynn Batarama di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan juga 3 rumah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut kasus suap ini diduga melibatkan pejabat di Ditjen Pajak hingga bernilai puluhan miliar rupiah. Menurutnya suap di Ditjen Pajak terkait pengurusan pajak sebuah perusahaan agar pajak perusahaan yang dimaksud bernilai rendah. Sementara itu, Direktur Utama Bank Panin, Herwi Dayatmo, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan akan bersikap kooperatif. Ia menegaskan jika benar kasus tersebut terkait dengan pajak perusahaan, maka pihaknya akan tunduk dan patuh selama temuan pajak tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Ambisi besar pemerintah dalam membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik atau electric vehicle yang diprediksi bakal menguntungkan nih bagi emiten sektor nikel dan juga otomotif. Ya, mengutip riset dari CLSA Sekuritas, sejumlah insentif yang diguyur pemerintah ini demi mewujudkan ambisi tersebut diantaranya ada Kementerian Keuangan yang akan memberikan insentif pajak bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Nah, tidak tanggung-tanggung loh insentifnya ini berupa tax holiday selama 10 tahun. Sejak awal, pemerintah memang berambisi menjadi hub kendaraan listrik untuk pasar ASEAN. Hal ini dilakukan dengan membentuk rantai pasokan dari hulu ke hilir dengan penambangan nikel, pemrosesan hilir baterai, hingga manufaktur mobil. Menurut CLSA Sekuritas, ada sejumlah strategi yang dilakukan pemerintah. Di antaranya mengeluarkan sejumlah relaksasi pajak untuk mendorong adopsi awal kendaraan listrik. Di sisi permintaan, rezim pajak berbasis emisi baru yang mulai berlaku 16 Oktober 2021 akan menggantikan skema pajak barang mewah yang ada. Kemudian di sisi penawaran, pemerintah telah menjanjikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi para produsen mobil yang mampu memproduksi kendaraan listrik dalam jumlah tertentu secara lokal. Nah, buat kamu para investor siap-siap ya meraup cuan dividen. 4 bank terbesar di negara ini yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA akan menetapkan dividen atas kinerja 2020-nya jelang akhir bulan ini. Ya, hingga saat ini baru Bank Mandiri ya yang sudah menetapkan pembagian dividen yaitu sebanyak 60% dari laba bersih perusahaan tahun lalu atau setara dengan 10,27 triliun rupiah atau Rp220 per unit saham. Sementara itu untuk 3 bank lainnya baru akan menyelenggarakan RUPS tahunan pada pekan ini dan juga pekan depan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI akan membahas penggunaan dividen tahun lalu pada 25 Maret. Adapun sepanjang 2020, BRI membukukan laba bersih sebesar 18,65 triliun rupiah atau turun 45,46% dari periode yang sama tahun 2019. Kemudian BCA dan BNI akan melaksanakan RUPS tahunan di hari yang sama yaitu 29 Maret mendatang.
Sebagai gambaran kinerja, sepanjang tahun lalu laba bersih BNI sebesar 3,3 triliun rupiah atau turun 78,54% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun ini laba bersih BBCA turun tipis ke angka 27,1 triliun rupiah atau merosot 5% secara tahunan.